Selamat datang Bu Gong di sekolah kami. Selamat pagi sebelumnya. Iya, selamat pagi juga Bu Listia. Bagaimana kabar Bu? Baik Bu, Astungkaro baik. Ibu gimana? Baik. Tadi di Nggih. jalan macet Bu? Wah lumayan, lumayan macet gitu ya. Asem kare selamat sampai Oke, tujuan nggih. Astungkaro nggih. Ngiring ke kantor Bu. Kita Inggih, duduk dulu. inggih deres-deres. Oke, jadi Bu, sesuai yang saya WA kemarin, jadi saya mengundang Ibu untuk mensupervisi saya terhadap keterampilan saya dalam nanti mengcoaching rekan kerja saya gitu Bu. Oh nggih. Jadi, apa, aktivitas apa yang, apa namanya, inti dari supervisi ini? Jadi nanti saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Ibu Kadek. Jadi maksud saya mengundang Bu Gum adalah Bu Gum memperhatikan, menyimak dan mengamati proses coaching yang saya lakukan gitu, Bu. Oke. Jadi, dalam hal ini Ibu akan melaksanakan, apa namanya, komunikasi nanti dengan Bu Kadek ya. Kalau boleh saya tahu Betul. nggih, kalau boleh saya tahu, eee, aktivitas atau praktek apa yang diaplikasikan oleh Bu Kadek dalam hal ini? Oke, nanti saya akan melaksanakan tanya jawab ini dengan prinsip coaching, menggali informasi-informasi yang saya perlukan gitu. Nanti Bu Kadek akan saya tanyakan mengenai pelaksanaan diferensiasi di kelasnya, Bu. Oke, nggih, waktu saya persilahkan kalau gitu. Nggih, ngiring saya kenalkan dulu sama Bu Kadek, Ibu ngiring. Nggih nggih. Nggih, swastiastu Bu Kadek. Bu Kadek, maaf mengganggu Swastiastu. ini jam belajarnya. Kenalkan ini ada rekan saya dari CGP juga dulu yang akan menyimak, mengamati Bu Kadek dalam melaksanakan pembelajaran. Nanti kita bincang-bincang nih Bu Kadek. Nanti Bu Gong juga mendengarkan perbincangan kita. Kenten Bu Kadek. Iya, selamat pagi Bu Listia dan selamat pagi Bu Gung, Pagi selamat Bu. datang. Saya Mimi, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bu Listia. Nggih, selamat pagi juga. Nggih, silakan. Nggih. Jadi Bu Kadek, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan sama Bu Kadek, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Kadek mengenai sejauh mana Bu Kadek sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu Bu Kadek? Iya. Iya Bu Listia, kebetulan saya sudah menerapkan program, pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas yang saya ampu, dan ini sudah berlangsung, sekitar 4 minggu ya Bu ya, sekitar 4 minggu, jadi, saya sudah menerapkannya di kelas, gitu. Baik, bagus sekali ya Bu Kadek. Mungkin ini pembelajaran berdiferensiasi ini yang Bu Kadek pelajari ini bagaimana prosesnya sampai Bu Kadek bisa membiasakan proses ini selama 4 minggu, bisa diceritakan prosesnya? Iya, baik seperti yang, ilmu yang telah Ibu Listia berikan ke saya, ya bahwa proses, berdiferensiasi itu harus kita terapkan untuk memenuhi kebutuhan murid dan, langkah-langkah yang saya ambil itu yang pertama pastinya melakukan tes, diagnostik awal ya, tes diagnostik untuk mengetahui seperti apa bakat, seperti apa minat murid-murid saya sehingga nanti saya bisa menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi ini, Baik, bagus seperti sekali. itu. Jadi Bu Kadek sudah memetakan gitu ya, bakatnya, minatnya anak-anak, potensinya. Nah, setelah Bu Kadek memetakan, apa langkah selanjutnya yang Bu Kadek lakukan? Iya, dari pemetaan, dari apa, data-data yang sudah saya dapatkan dari tes awal itu, jadi saya bisa menerapkan, topik-topik yang akan saya berikan ke murid-murid saya. Nah, karena di sini saya kan mempelajari pembelajaran bahasa Inggris ya, dan kebetulan, proses pembelajaran berdiferensiasi ini saya laksanakan ketika saya masuk ke materi, teks deskriptif. Jadi, dengan pembelajaran tes deskriptif dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan minat yang mereka sudah, apa, sampaikan ke saya melalui tes itu.
Jadi saya bisa bisa membagi mereka gitu ya, membeda-bedakan jenis teksnya, seperti itu, Bu. Jadi, dalam hal ini saya, memberikan diferensiasi konten, seperti itu. Oke, baik, bagus sekali. Jadi Bu Kadek menerapkan diferensiasi konten gitu Bu Dek ya di dalam kelas. Lalu setelah Bu Kadek menerapkan diferensiasi konten, ada berbagai konten sesuai dengan bakat, minat, potensi anak dalam teks deskripsi ini. Bagaimana ekspresi semangat anak-anak dalam belajar bisa diceritakan Bu Kadek? Nah, ini dia yang saya sebenarnya mau sampaikan ke Bulis ya sebelumnya, tapi belum sempat aja. Nah, Mm-mm. ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bermanfaat gitu ya, Bulis ya, karena dari awalnya murid saya yang, seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu dibilang pelajaran yang susah gitu. Ada beberapa murid saya yang, pada awalnya itu tidak berminat sama sekali untuk belajar, tetapi setelah saya, lakukan pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti minat mereka, jadi mereka ada sebuah ketertarikan untuk, mengikuti pembelajaran ini. Jadi paling tidak, pembelajaran ini sangat bermanfaat ya untuk mengkonsentrasikan pikiran, murid-murid saya dan mereka mau, sepenuhnya ikut pembelajaran, seperti itu, Bu Lis. Oke, terlihat sekali ya gitu Bu Kadek dalam menceritakan ekspresi anak-anak, semangat itu dari kelihatan sudah dari ekspresinya Bu Kadek, sumringah, senyum terus selama proses pembelajaran ini. Kalau boleh saya tahu nih, keberhasilannya Bu Kadek, persentase keberhasilan proses belajar yang baru ini sudah di angka berapa? Kalau misalnya dari 1 sampai 100 nih udah mencapai berapa nih? Semangatnya anak-anak belajar, fokusnya pasti berpengaruh gitu. Berapa persentasenya Oke. kira-kira? Oke, jika saya persentasekan dengan angka ini ya, kalau 100% itu saya belum berani, Bu Lis. Paling tidak masih ada kalau saya ini ya, lihat dari, keseharian itu anak-anak saya sudah berada di, persentase 80%, 80 sampai 85% lah, Bu Lis. Oke, baik. Jadi anak-anak ini persentasenya udah 80% gitu peningkatan pencapaian semangatnya, fokusnya gitu Bu Kadek. Lagi 20% ini apa yang akan Bu Kadek lakukan untuk menjadi 100%? Iya, betul. 20% ini saya akan tingkatkan lagi dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya konten tetapi ke produk juga. Karena, kebetulan goal dari pembelajaran materi deskriptif ini mereka harus, mengumpulkan sebuah produk. Nah, produk ini saya akan lakukan, diferensiasinya sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka. Mungkin ada yang suka dalam bentuk poster, ada yang suka dalam bentuk video, atau mungkin hanya tulisan artikel kayak sejenis paragraf artikel itu sangat saya terima. Jadi mereka, saya berikan kebebasan dalam membuat, produk mereka sesuai bakat dan kreativitasnya, seperti itu, Bu Lis. Kalau saya bayangkan tuh kayaknya bakal seru gitu kelasnya Bu Kadek ya dengan adanya poster, artikel, semua hal yang berbeda namun mengandung makna gitu Bu Kadek ya. Apa hal-hal atau langkah-langkah yang Bu Kadek akan lakukan untuk menerapkan segera diferensiasi proses dan produk ini? Ya, betul. Untuk penerapan, diferensiasi produk ini mungkin sama seperti, yang saya lakukan pada saat, memulai diferensiasi konten ya. Saya akan melakukan, tes awal juga, pemetaan gitu ya, pemetaan bakat siswa, apa yang mereka sukai, jadi baru bisa saya, saya berikan kebebasan kepada mereka, mereka mau memilih, produk seperti apa, seperti itu. Jadi ya tetap saya akan, saya akan memberitahukan mereka, memetakan memetakan, potensi yang mereka miliki gitu, seperti itu, Bu Lis. Baik, Bu Kade akan menerapkan beberapa langkah-langkah seperti memetakan minatnya juga, kembali memetakan minat, bakat, sama potensinya, sehingga mereka bisa memilih mau produk yang seperti apa nanti ditampilkan untuk materi teks deskriptif ini, begitu Bu ya. Betul betul, Bu Lis. Kapan Ibu akan melakukan langkah-langkah yang keren ini?
Nah, untuk, ini karena saya sudah mau ke akhir pembelajaran dengan materi deskriptif, berarti saya memang harus secepatnya, Bu, sesuai dengan jadwal, di program, pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, ini, kalau dilihat dari jadwal saya, itu harusnya minggu ini, Bu, minggu ini. Jadi setelah mereka berproses ini, saya minta mereka akan membuat produk, seperti itu. Baik, jadi segera ya minggu ini Bu Kade akan Iya. melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi proses dan produk. Lalu Mhm. siapa yang akan membantu Bu Kade dalam menerapkan langkah yang baru ini? Iya, betul. Di sini saya sering bekerja sama dengan anggota MGMP saya ya, karena di MGMP Bahasa Inggris kami ada berenam, jadi masing-masing kami memang, sering berdiskusi juga, berdiskusi saling mengimbaskan pengetahuan, saling berbagi kesulitan dalam belajar. Jadi paling tidak, anggota MGMP kami ini juga akan apa, membantu mengingatkan gitu, saling mengingatkan. Jadi, yang terdekat adalah anggota MGMP saya, Ibu. Oke, baik. Wah, keren sekali ya percakapan kita kali ini. Eee, Menurut Bu Kade nih, apa yang sudah Bu Kade dapatkan dari percakapan kita kali ini? Keren sekali percakapan kita hari ini, Bu Listia. Bu Listia mampu, menggali lagi apa yang akan saya, lakukan gitu ya, mengingatkan saya dengan kegiatan berdiferensiasi saya, terus mengingatkan, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya, terus, tidak lupa juga mengingatkan, orang-orang yang akan saya ajak bekerja sama, seperti itu, Ibu. Jadi ini luar biasa percakapan yang positif. Ya, bagi saya. Iya, baik, terima kasih juga Bu Kadek sudah menyempatkan waktu untuk bercakap-cakap sehingga kita berdua memperoleh manfaat gitu ya dari percakapan kita kali ini. Saya kira, cukup untuk percakapan kali ini, semoga Bu Kadek juga segera dapat melaksanakan apa yang sudah kita sepakati tadi, apa yang sudah Bu Kadek sampaikan. Saya izin dengan Bu Kadek, Nggih, selamat iya, siang. silakan Ibu Lis. Miring, Bu Mari Bu Gung. Gung. Nggih, nggih, nggih. Wah, luar biasa prosesnya tadi ya. Gini Bu Listia, bagaimana Nggih. setelah saya melihat apa yang sudah Ibu Listia dan Bu Kadek tadi tampilkan gitu ya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam aktivitas tadi? Baik Bu Agung, jadi tadi ketika saya melakukan proses coaching dengan, rekan saya merasa, perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana saya menggali dan menggali potensi-potensi dari, Bu Kade. Tadi saya merasa, ada beberapa hal yang perlu saya gali sehingga saya yakin bahwa Bu Kade sudah siap dan matang dalam melaksanakan, pembelajaran berdiferensiasi. Nggih. Ya, jadi itu dari hasil pengamatan saya, kan boleh saya menyampaikan nih hasil pengamatan saya Oh, nih? terus silakan Ibu. Terima kasih Eee, sekali. apa yang mendasari Ibu memberikan penilaian seperti demikian terhadap performa Ibu tadi nih? Tadi ketika saya melaksanakan proses coaching dengan Bu Kade, saya pikir alur tirtanya saya sudah terapkan. Namun ketika saya mengidentifikasi hal-hal yang harus saya tanyakan seperti potensinya, gagasan baru itu belum saya lakukan. Saya hanya terfokus tadi kepada hal-hal yang sudah Bu Kade lakukan tanpa saya menanyakan hal baru yang mungkin bisa dilakukan untuk diferensiasi kontennya Bu Kade. Iya, nggih, nggih. Saya juga mengamati tadi pada saat, proses, apa namanya, proses komunikasi wawancara lah tadi dengan Bu Kade nih, saya melihat Ibu sudah melakukan yang namanya proses coaching, ya kalau menurut saya gitu ya sudah sesuai, bahkan mungkin ya sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk nih, Bu, nih. Terima kasih loh ya Ibu. Iya ya. Namun juga, saya juga melihat beberapa hal yang masih, bisa dikembangkan gitu ya. Bukan mungkin ya, kalau saya melihat secara real, jangan terlalu tegang gitu ya. Oh ya. Jangan terlalu tegang, mungkin kali pertama ya.
Kali pertama betul Ibu, Ibu. iya, ya. Jadi kita lakukanlah aktivitas coaching ini dengan rileks sehingga semua itu bisa terucapkan gitu ya. Hal-hal yang apa istilahnya kalau kita melakukan sesuatu itu dengan tegang, kadang apa yang sudah ada di pikiran kita itu tidak tersampaikan gitu ya. Menurut Ibu Betul Ibu, bagaimana? nyantol gitu di kepala nggak Iya, iya. keluar gitu, nggih. Nggih. Menurut Ibu gimana, Bu? Iya betul Bu, tadi sebenarnya mungkin karena ini first time gitu, pertama kali sekali saya melakukan coaching dengan rekan kerja saya di sekolah, jadi menjelimet gitu otaknya di sini, banyak pertanyaan yang mana duluan, karena terlalu berpikir yang mana duluan, jadi mukanya tegang gitu, takut Oh, salah bertanyanya gitu Bu. iya. Betul sekali Bu, Iya, nggak kenapa, kan masih dalam proses belajar ya. Nah, betul. dari diskusi kita ini, ada bayangan nggak, Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi penampilan Ibu di area ini? Kapan, di Baik Ibu, mana, siapa mhm. yang bisa bantu lah gitu ya? Baik Ibu, terima kasih. Jadi, terima kasih juga untuk refleksinya dan umpan baliknya tadi Ibu. Jadi saya juga merasakan hal yang sama, jadi saya agak tegang gitu melaksanakan proses coaching ini karena ini pertama kali, terus juga ada yang nonton gitu kan, tegang saya jadinya, jadi mukanya jadi kelihatan tegang juga. Jadi ke depan, saya mungkin akan lebih santai, lebih luwes gitu, dari gestur tubuhnya lebih luwes. Terus mungkin, jika saya ingin lagi dinilai atau diamati dalam proses coaching ini, saya bisa menghubungi Ibu kembali gitu. Oke, nggih. Jadi, tadi apa yang sudah saya amati, saya sudah catat. Nah, ini dalam formulir supervisi akademik ya. Nah, ini kebetulan juga saya sebentar akan melakukan supervisi juga ke rekan-rekan yang lain di sekolah yang lain. Namun sebelum saya, ya istilahnya pamit gitu ya, saya mau nanya dulu, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Baik, terima kasih Bu, dari formulir yang Ibu kasih juga, di sana juga saya bisa merefleksi diri, Mhm. kurangnya saya di mana, kelebihannya saya di mana, juga dari penyampaian Ibu atas, proses yang sudah saya laksanakan. Jadi refleksi dan umpan balik dari Ibu secara langsung ataupun dari formulir yang Ibu kasih, itu bisa memberikan saya pemahaman kembali agar lebih bertumbuh dan lebih paham dalam melaksanakan coaching. Terima kasih Ibu atas waktunya, karena Ibu mungkin udah jam ini ya Iya, untuk ke sekolah benar. lain untuk supervisi. Iya, hari ini saya nerek ngambil supervisi. Oh Karena gitu. iya, karena Nggih. kebetulan juga biar biar minta izinnya sekalian gitu ya. Jadi Oh iya seharian betul ini Bu, betul. jadi Mhm. saya ngambilnya, apa namanya, 3 orang untuk hari Sekalian ini. 1 hari gitu Bu ya? Iya, biar ya sekalian minta izin biar sekalian cepat juga selesai gitu ya, Bu, ya. Nggih. Oke, ya. Terima kasih Eh, Bu atas, hari ini, banyak ilmu yang saya peroleh. nggih Sampai saya ketemu lain waktu. nggih saya juga terima kasih niki jamuannya luar biasa. Terima Nggih, kasih kang yang banyak. khas. Nggih. Nggih. Lalon Oke, lek margi Bu. nggih durus, Bu. Mari mriki pamit. Nggih. Nggih, nggih. Oke, silahkan Ibu. Masih mute Ibu, ready. Masih mute Bu, ready. Baik, terima kasih. Itu tadi penampilan dari kelompok kami yang sudah sangat bagus dan sudah luar biasa. Saya perhatikan dan amati tadi, semuanya sudah sesuai dengan rubrik, bebas dari asumsi, bebas dari asosiasi, dan dapat menangkap emosi coach dengan baik. Dan saya lihat juga coach-nya sudah selalu mengajukan pertanyaan secara terbuka, dan pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari mendengarkan secara penuh seperti itu. Terus sudah mampu membantu membuat rencana aksi spesifik untuk mendorong ide dari Koci pada saat diminta berbagi saran dan pengalaman. Sudah sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Terima atas, kasih refleksinya. atas Terima refleksinya. kasih. Ya, sama-sama.